Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bro di Ajuma Podcast. Asiknya Jumat malam, asyik. Nah, malam Jumat kali ini, Jumat malam kali ini sih, sorry. Jumat malam kali ini di episode ke-6. Saya kali ini dengan narasumber, jadi cuma berdua aja sama guester saya. Karena istri saya lagi cuti kayaknya. Dia habis dapat gajian langsung cuti ya. Waduh, asik. Asik ya teman-teman. Asik. Nah, di Jumat malam kali ini kedatangan Bang Putra nih. Halo Mas Semuanya Putra. Ya oke. Bang Putra ini nanti kita bisa sharing tentang topik kita hari ini, yaitu adalah work life balance ya, atau keseimbangan antara kehidupan dan kehidupan kerja. Kayak gimana sih? Iya. Iya. Kalau menurut Bang Putra apa sih work life balance itu, Bang? Menurut saya nih work life balance ya. Kerja di rumah, meluangkan hobi yang positif. Oh ya, itu penting Ya. ya. Itu seperti apa ya? Kita meluangkan waktu juga buat anak, keluarga. Yang sudah berkeluarga. Nyempetin apa ya? Ya nyempetin kalau weekend contohnya holiday, ngeluangin waktu dengan buat keluarga. bagi waktu antara kerja dan hobi itu. Contohnya kayak apa ya, kalau saya kan tiap weekend atau dadakan biasanya kan ada acara bola nih ya. Bulat nih, dadakan nih. Bukan. Acara bola Iya, sejam 2 jam cukup lah ngeluangin buat hobi ya. ngeluangin hobi yang positif lah. Mungkin itu juga bisa jadi stress release juga ya, Stress release, Bang Putra ya. Meskipun nggak berat-berat banget ya. Ya, jadi apa ya? Sebuah hobi dari kita itu juga bisa membuat kita juga bisa menjadi bahan buat apa ya, stress release dari kerjaan, refresh dari kerjaan juga kayak gitu. Mungkin juga bisa dengerin ya di stress release kita ya di episode sebelumnya di Ajuma Podcast ya teman-teman. Nah, punya pengalaman nggak sih Bang ketika sebuah tempat kerja itu apa ya, menurut kita dalam tanda kutip Bang, menurut kita untuk kerja lebih dari 8 jam atau 9 jam dan apa ya, merenggut dalam tanda kutip merenggut waktu kita bersama keluarga. Nah, Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? pernah banget sih dulu Pernah ya. banget ya. Ada di suatu perusahaan A gitu ya. Iya, perusahaan A. Kerja hampir 10 jam lah, Bang. Wih, 10 jam itu Gak ada lemburan. Gak ada liburan. Oke. Pulang malam capek. Mau aktivitas lain atau mau kemanapun itu sudah kan energi udah habis nih ya seharian di kantor gitu ya. Iya. Capek banget ya. Itu yang bikin apa ya? Nggak sehat sih buat apa ya? Buat Psikologi. fisik. Waktu itu Bang Putra udah berkeluarga belum ya? Udah, kebetulan istri lagi hamil. Wah, itu apalagi ya, udah istri lagi hamil, itu kan juga fokusnya benar-benar Dibagi banget. dibagi banget ya. Tapi perusahaan A ini menuntut Bang Putra untuk kerja lembur ya. Kerja lembur. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Bang biasanya? Dulu itu jam berangkat ya Bang ya. Dulu masih di daerah Sidoarjo yang kos ya. Iya. Ngikutin istri biar dekat dari kerjaannya. Iya. Berangkat 6:30. Pulang. Dari pabrik 7:30. Pulang hampir 7:30, 7:30 ketemu lagi. Oke. Ketemu 7:30, 7:30 lagi. Udah Gila, sehari. itu ya. Udah hampir 12 jam loh itu, Bang. Hampir 12 jam sih kalau dihitung kalau sama Iya, perjalanan. perjalanannya dihitung. Jadi ya apa ya, lama banget ya. Maksudnya apakah pekerjaannya nggak bisa dalam tanda kutip ya, ditunda untuk bisa dikerjain atau emang semuanya urgent gitu bisa dikerjain di hari itu juga? Sistemnya sih yang bikin apa ya, bikin saya yang ngerasa aneh gitu ya. Kenapa nggak efektif aja, nggak waktu weekend aja gitu, mau libur atau waktu Sabtu gitu bisa selesaiin ya, dicicil ya, nggak harus tiap hari kita bolak-balik pusat gitu toh, kirim surat jalan. Jadi kayak nggak efisien gitu sih kalau pekerjaannya nggak efisien. Kurang efisien. Jadi karena nggak efisien itu jadi apa ya, overtime-nya itu lebih banyak ya di hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi nggak apa ya? Jadi kayak
kayak lembur gak jelas gitu sih. Oh, lembur gak jelas, jadi kadang nggak ada job desk-nya. Nggak ada job lembur desk ya, suruh nungguin di sini. Aduh, ngapain ini? Iya. Jadi wasting time-nya banyak ya. Ya, mendingan di rumah Iya, nemenin benar, istri. benar. Iya, benar. Oke, jadi memang apa ya? Kadang lingkungan kerja yang kayak gitu kita juga nggak pengen sih sebenarnya. Tapi ya kita Gimana lagi ya? Iya, gimana lagi? Kebutuhan. Mau nggak mau, kebutuhan dapur ngebul nih. harus Oh, benar-benar istri dijaga. hamil nih, Iya. kontrol kebutuhan Iya. banyak. Kebutuhan banyak, kebutuhan ya Mau nggak finansial mau juga. ya dilakuin aja. Hmm. Kalau dari Bang Usman gimana nih? Oh ya, kalau saya sih sebenarnya saya nggak pernah ngalamin secara langsung ya, tapi atasan saya dulu, manajer saya dulu itu pernah curhat sih di perusahaan A itu kalau mereka itu lebih gila kerja karena tuntutan dari tadi ya, tuntutan dari sistem mereka. Itu malah sampai jam 7:30 bahkan weekend itu harus masuk. Wow. Kebetulan waktu itu Sabtu Minggu libur ya, tapi karena keadaan dan tuntutan itu tadi, jadi Sabtu Minggu kadang itu masuk untuk mempersiapkan untuk meeting di hari selanjutnya dan sebagainya, itu juga kurang efektif sih. Ketika itu bisa dikerjain di rumah atau enggak ketika hari itu bisa dioptimalin ya kenapa enggak di hari itu gitu. Atau kalau enggak bisa ditunda besok ya kenapa enggak di besok gitu. Kenapa harus semuanya harus sekarang? Harus hari itu, iya. Kayak semuanya juga kan ada skala prioritas ya, mana yang harus dikerjain duluan atau mana bisa ditunda dan sebagainya sih. Nah, kalau terus gimana Bang cara buat membuat hubungan itu atau membuat apa ya? Membuat work life balance itu bisa diatasi. Kan sekarang sudah kerja lagi tapi di tempat yang berbeda kan? Yang lebih baik lah waktunya Lebih bisa. baik ya. Itu bisa gimana cara menyiapkan. ngatur apa ya kehidupan di kantor sama keluarga, istri dan anak kayak gimana itu? Membagi waktunya kayak gimana Bang? Ya kayak mau nggak mau sih ya harus, namanya udah berkeluarga ya Bang ya. Iya. Jadi kita harus apa ya, mau nggak mau kita nyempetin waktu kebanyakan buat keluarga. Jadi ngurangin kayak dulu sering nongkrong sampai tengah malam, sekarang udah nggak pernah. Entah dikurangi, kadang-kadang kalau emang istri lagi di rumah nggak capek gitu, baru bisa keluar bentar nongkrong, sekedar nongkrong ngopi, ketemu teman-teman gitu. Tapi emang setelah nikah ini emang kayak contohnya kayak lingkungan kayak teman makin dikit ya. Iya. Relate nggak ya? Saya ngerasain juga itu. Ya, teman makin berkurang. Jadi Mungkin karena kesibukan terus udah nggak pernah nongkrong. Ya banyak lebih apa ya, lebih ngeluangin waktu buat keluarga sih kalau memang itu. Iya, kalau Contohnya pulang kerja jemput ya, pulang langsung pulang lah, ketemu anak. sudah. Tapi apakah di tempat baru ini nggak ada kebijakan untuk overtime dan sebagainya? Apakah bisa kalau bisa ditunda besok? Kenapa? Nah itu di sini di perusahaan yang baru kan juga nggak semuanya harus dipukul rata urgent hari itu juga, bisa diefisienkan besok lah. Bisa selanjutnya, hari selanjutnya, nggak perlu hari itu juga. Hari itu juga selesai. Oke. Tahu urgensinya nggak terlalu urgent juga gitu, kebanyakan. Kembali lagi ke skala prioritas ya. Skala prioritas. Oke sih. Jadi mungkin beberapa perusahaan masih beranggapan bahwa apa ya, kalau lembur itu berarti loyalitas pada perusahaan. Ini gimana menurut Bang Putra? Apakah seorang yang lembur setiap hari itu ada orang yang loyalis atau orang yang ya biasa-biasa aja, pokoknya yang penting pekerjaan sudah selesai, job desk-nya udah selesai gitu? Lebih ke ya bisa-bisa aja sih Mas. Kalau kayak lembur tuh kayak kewajiban yang harus emang benar-benar diselesaikan, nggak bisa kalau ditunda tuh. Jadi ya lebih ke kewajiban aja sih, kalau emang nggak perlu itu ya nggak harus diselesaikan hari itu juga, dan harus memakan waktu yang banyak ya, sehingga mungkin nih kalau ada studi kasus nih Bang, atau mungkin Bang Putra pernah mengalami, kalau seumpama keluarga nih telepon urgent, apakah langsung meninggalkan pekerjaan saat itu juga atau berusaha menyelesaikan dulu sampai waktunya pulang baru pulang, kayak gimana Bang? Nah itu
kalau emang kalau keluarga sih bang kayak Iya. contohnya kayak anak sakit itu Iya. ya nggak bisa lah kalau dia Iya benar itu. benar. Kalau saya sendiri sih pengen menyelesaikan tanggung jawab dulu. Oke. Nah, dengan bisa dikomunikasikan sama atasan juga lah Atasan. ya supaya kita profesionalitas itu bang. Oh iya benar. Cara profesional toh ya Iya benar. kita juga benernya nggak mau ninggalin pekerjaan itu toh ya. Tapi Makanya keadaan kayak gimana keadaan ya? yang mau nggak mau ya harus ditinggalin. Oke. Dan memang ya kadang kalau ada pertanyaan dari HRD nih, kadang biasanya ada teman-teman yang mungkin lagi cari kerja ya. Ya Lebih mentingin keluarga atau kantor? Kalau Bang Putra gimana jawab itu? kalau dari sisiku ya, Ya. pasti keluarga loh bang. Keluarga. Yang utama. Hmm. Pekerjaan masih bisa dicari. Oke. Kalau keluarga ada apa-apa Oh iya, gimana? benar-benar. Nah, Tapi iya sih, benar juga sih. Saya sepakat sih sama Bang Putra bahwa keluarga itu lebih dari segalanya ya. Ketika ya waktu kita spending time itu lebih banyak dengan keluarga daripada sama perusahaan. Perusahaan mungkin 1, 2, 3 tahun sakit, lah. kita sakit, kita mati siapa yang merawat Masa perusahaan enggak juga. kan? Pasti juga keluarga kita ya, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, ngomongin tentang work life balance juga, kadang ada perusahaan sih. Kalau setahu saya ya dulu itu ada perusahaan yang benar-benar nggak boleh pakai alat komunikasi, bahkan nggak boleh pakai alat komunikasi untuk menghubungi warga. Alasannya biar fokus dengan kerjaan. Itu bagaimana menurut Bang Putra? Apakah itu harus sampai segitunya gitu perusahaan itu mengontrol kehidupan kita? Gitu? Menjadikan kita sebuah robot gitu ya? Iya, kayak iya nempatin kita seperti robot sih itu ya. Iya. Harusnya kan namanya kita kan udah bukan anak kecil lagi ya, jadi Iya, tahu benar. porsinya, tanggung jawabnya harus bekerja di jam kerja dengan jam istirahat. Oh iya, Nah, benar. jadi harusnya sih apa ya aneh aja kalau sampai kayak gitu. Iya, sampai gitu. Berarti kan kayak ini semua isinya karyawan pada punya keluarga. nggak profesional berarti toh. Iya. Nggak punya tanggung jawab profesional. Profesionalisme berarti ya. Iya, harus. Isinya sampai HP aja harus disimpan. Iya, gimana kalau kalau yang di bidang purchasing atau di bidang marketing atau sales, gimana kalau mau hubungin customer atau suppliernya? susah Ya juga gimana ya. kan? Kayak gitu. Oke sih. lah, misal kalau dikasih HP kantor ya atau inventaris lah ya. Ya, inventaris buat di kantor mungkin beda ya. Jadi memang ya kadang sih ada aneh ya ketika dengerin hal-hal kayak gitu. Ya kembali lagi ya seperti Bang Putra bilang kalau skala prioritas itu penting ya. Bagaimana menempatkan skala prioritas dari kantor dan apalagi keluarga gitu. Apalagi keluarga kalau sedang butuh banget kita, mungkin kita juga bisa komunikasikan dengan rekan kerja kita. Mungkin mereka bisa handle atau mungkin juga atasan kita yang memberikan izin ya ketika kita kelonggaran tentang apa yang sudah kita alami gitu sih. Ya memang kalau work life balance itu ngomonginnya selalu dengan keluarga dan pekerjaan. Tapi pernah nggak kalau work life balance itu dihubungin sama istilahnya hobi atau ya hobi sih, lebih ke hobi. Apakah di kantor, menurut pengalaman Bang Putra nih, di kantor-kantor sebelumnya itu apakah mengakomodasi hobi dari karyawan-karyawan atau justru malah nggak boleh gitu? Kalau selama yang saya alami sih belum pernah ada sih. Kayak baru-baru kali ini aja misal ada ya mungkin ya karena anaknya owner ya. Ya oke. Contohnya hobi bola lah. Jadi satu kantor dia main bola semua. Kalau sebelumnya sih nggak ada yang pernah kayak difasilitasi untuk menyalurkan hobi itu. Berarti cukup menyenangkan ya di kantornya Bang Putra kali ini. Asik. Berarti ya sama aja nyenengin anak bos. Iya, sama juga nyenengin anak bos, tapi juga kita juga senang juga ya. Senang juga. Iya, dengan hal-hal yang kayak gitu. Dikasih fasilitas. Nah, hobi kemudian keluarga itu menjadi suatu yang suatu hal yang penting ya di kehidupan kita dan mutlak ya. Seperti Bang Putra bilang juga pekerjaan bisa kita cari, tapi keluarga ini. Ya cuma satu ini. Gimana kita mempertahankan? Terus apakah
pernah nih di fase dimana memilih kantor lagi atau memilih keluarga, tapi dalam posisi keluarga ini butuh banget Bang Putra. Punya pengalaman nggak kayak gitu? Oh, ada. Kayak dulu ya, pernah di kontraktor A gitu ya. Ya, di kontraktor A. Wah, ini kan sering kan dulu keluar pulau ya saya, kerja iya. di proyek gitu. Dari satu Iya, pulau yang lain, pulau ke ya. pulau, waduh, homesick banget ya. Iya. Pasti. Jadi pernah di suatu waktu itu ya, saya mau dikirim ke Kalimantan. Kalimantan, terus kondisi orang tua lagi sakit. Oh, nah, mungkin saya minta waktunya lah. Saya bukan orang baru juga toh, bukan orang baru juga. Lalu saya izin, bisa nggak Pak ditunda dulu karena orang tua juga saya lagi sakit. Saya juga nggak berani ninggal kalau takut terjadi apa-apa gitu lah. Lalu marah-marah nih bosnya. Oh, bosnya marah-marah nih, waduh. Padahal kan udah izin ya. Udah izin baik-baik toh. Baik. Bukan saya nggak tiba-tiba nggak ngasih jawaban terus nggak mau berangkat. Waduh. Kamu tahu kamu harus berangkat. Anjing ini bos ini. Ajar. Bener-bener itu ya. Kok nggak bisa ngertiin? Nggak bisa ngertiin lu. Aku lu kerja nggak 1 tahun 2 tahun. Iya, udah lama. Udah lama lah, lumayan lah. Masa nggak dikasih kompensasi untuk ditunda bentar aja. Tapi apa proyek itu juga maksudnya memang ada tenggat waktunya atau enggak sebenarnya? Untuk proyek sih memang ada tenggat waktu. Ya, tapi kan kalau sehari 2 hari mungkin itu mungkin lebih ke kepribadian bosnya sendiri sih. Memang sukanya kayak gitu. Bikin nyakitin kan dia bilang nggak mau tahu, suruh berangkat aja. Itu kan loh, ini orang tua saya yang nyekolahin saya dulu. Sampai sekarang sehingga bisa masuk perusahaan bapak, masa kayak gini gitu kan. Itu yang titik yang paling saya kecewa Bang. Jadi ya gitu. Mau nggak mau oke lah. Oh gitu. Dan iya sih kadang memang kayak gitu ya, ngerasa kalau bosnya itu nggak sesuai dengan apa yang ya bukan nggak sesuai sih sebenarnya, memang ya karakternya kita yang menyesuaikan. Iya, kita menyesuaikan, tapi kan itu kondisinya berbeda. Iya, cuma keterlaluan kalau emang kayak gitu sih. Iya, keterlaluan kalau istilahnya ngerumusin kalau kamu harus sesuai dengan perusahaan. Kan juga kita masuk ke perusahaan itu juga karena kita dibiayain oleh orang tua kita. Bagaimana orang tua kita juga banting tulang untuk nyekolahin dan macam hal lah pokoknya, sehingga kita bisa masuk perusahaan itu. Terus kok tiba-tiba bosnya bilang kalau kita nggak mau tahu karena keadaan sesuatu urgent ya di keluarga kita, apalagi orang tua kita, kan itu juga nggak masuk akal sih sebenarnya ya. Ya itu langsung tak beresin meja aku, izin pulang dulu Pak, maaf saya harus keluar. Sampai segitunya ya? Nah, segitunya, saking saya sakit hatinya mungkin ya. Oh iya. Dan iya sih, memang kadang-kadang bilang kalau seharusnya memang komunikasi yang baik sih harusnya, dan seorang atasan harusnya juga mengerti harus bijaksana juga dalam memberikan itu semua gitu. Toh juga mungkin waktu itu Bang Putra ada rekan kerja harusnya ada di sana sih, cuma memang di sana kurang mumpuni atau apa, makanya saya diharusin berangkat. Oh gitu. Seharusnya bisa dikomunikasikan. Oh, harusnya sih. Maksudnya kalau ada rekan kerja mungkin harusnya bisa dihandle sama rekan kerja sih. Nah, itu maksud saya kan gitu. Bukan semua. Padahal saya kan kalau disuruh kemana-mana aja los. Ya, Oke Pak, berangkat. Ya. Tapi kok hanya untuk ini aja nggak boleh gitu ya. Padahal pernah waktu lebaran aja nggak diberi tiket pulang gara-gara pandemi mungkin ya dulu itu. Gara-gara pandemi ya. 2000 berapa ya? 2020 ya. Apa 2019? 2019 awal-awal pandemi ya. 2019 akhir ya pandemi. Nah itu kan lebaran tuh nggak dikasih tiket pulang, disuruh stay di Kalimantan, Banjarmasin itu seingat saya. Dan kasih tiket semuanya satu proyek. Anjir. Karena itu lebaran tadi. karena alasannya karena COVID, padahal mungkin karena menyelesaikan itu ya, menyelesaikan kerjaan ya. Jadi padahal proyek pun juga libur harusnya. Karena udah lebaran ya.
Terus nggak banyak mikir, tetap nekat aja sih pulang. Kebetulan dulu istri saya waktu pacaran. Oh, waktu belum nikah nih. Bisa nyari tiket. Iya, karena mungkin istrinya Bang Putra bekerja di salah satu maskapai ya. Oke. Karena bekerja di salah satu maskapai di Surabaya. Jadi bisa bantuin nyari tiket untuk pulang ke Surabaya. Nah, jadi malam takbiran itu pulang, Bang. Ya, nekat pulang aja. Meskipun nggak ada yang tahu, nggak dibeliin juga ya. Nggak dibeliin, nggak diizinin. Nekat aja pulang, wah Lebaran ya. Udah lama di Kalimantan nggak pulang, Lebaran nggak pulang. Ya memang apa ya, lika-liku pekerjaan dalam menjalani pekerjaan memang sangat berat, apalagi utamanya bagaimana banyak banget pengorbanannya ya. Iya, pengorbanannya, apalagi menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan kita di keluarga, kehidupan sosial kita juga itu dikorbanin. Nah, apa ya, beberapa manfaat dari work life balance itu apa aja sih? Kalau menurut aku sih yang pertama adalah meningkatkan performa ya, apalagi untuk para karyawan ya. Apalagi karyawan itu juga butuh support system yang di luar dari luar kantor ya. Di luar pekerjaan mungkin, itulah ya. Mungkin HRD mungkin udah memberikan supporting berupa satu dan lain hal, tapi kan juga perlu ditingkatkan performanya dengan cara di boosting oleh lingkungan sekitarnya, utamanya keluarga dan hobi-hobinya tadi ya. Bisa dari itu. Kemudian yang kedua, terhindar dari penyakit, karena kadang kalau kita kerja 12 jam, 20 jam itu udah gak masuk akal sih sebenarnya. Cuma teman saya itu pernah kerja di salah satu perusahaan X itu malas berangkat itu jam 6:30 dari rumahnya karena rumahnya jauh dari perusahaan, kemudian nyampe jam 8 sampai rumah itu jam 12 malam. Siapa itu dikerjain itu, Bang? Ya, itu mungkin dikerjain ya karena udah lama banget itu. Dan kadang itu karena dia liburnya Sabtu Minggu ya. Itu Sabtu bahkan sampai masuk karena harus lembur juga. Itu benar-benar overload sih kalau menurut saya sih kayak gitu. Dibayar pun lemburnya itu udah gimana ya, kayak nyiksa karyawan. Iya, udah nggak masuk akal aja sih itu ya. Jadi kesehatan juga perlu dipikirin ya, apalagi setiap hari harus pulang malam, pulang jam 8, jam 10 malam, jam 12 kadang itu. Saya dari efek itu sih dulu pernah sih. Di titik itu sakit ya. Divonis COVID karena kecapean pulang-pulang kehujanan. Nah, apalagi 12 jam lebih. 12 jam itu dari pagi ketemu bisa lah ya. Dari gelap ketemu gelap. Ketemu gelap. Sampai sakit itu. Emang bener sih, emang perusahaan itu terkenal kayak gitu kan? Enggak, kayak perusahaan itu ada baiknya juga. Jadi dia care banget sama kesehatan karyawan. Jadi saya atau rekan saya siapapun yang sakit di karyawan itu di perusahaan itu benar-benar diperhatiin, dikirimin obat, terus dipantau kesehatannya gimana. Bagus banget ya perusahaan itu. Emang akuin emang sama karyawan dia care-nya dari situ, care banget. Oke. Iya sih, memang kadang kalau tadi Bang Putra bilang pergi pagi pulang petang, saya jadi inget guyonan teman-teman saya dulu, yaitu 7P. Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan kayak gitu. Jadi kadang itu membuat kita itu ngerasa bahwa penghasilan kita segini-segini aja tapi kita nggak ada itu ya. Itu juga sakit ya, bisa berefek pada sakit tadi ya. Karena kerjaannya sangat menumpuk dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang ketiga pastinya kalau work life balance dijalankan pasti juga mengurangi jenuh dengan pekerjaan. Kan kita juga 8 jam itu udah batas normal lah manusia. Normal tingkat apa ya? Beban kerja itu bisa masuk ya. Iya, konsentrasi. Iya, konsentrasi juga. Ketika lebih dari itu kayaknya orang udah mulai arsa-rasen ya, kalau orang Jawa bilang ya. Arsa-rasen lah. Nah, konsentrasi menurun lah. Ya, konsentrasi menurun, kerjaan jadi ngasal, pokoknya yang penting selesai. Kayak gitu kadang-kadang kan gitu. Kemudian bisa lebih fokus kerja karena ketika kita bisa menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan kita di keluarga dan hobi kita, itu bisa lebih membantu kita untuk fokus dalam bekerja. Nantinya ketika besoknya udah bekerja lagi, kita udah fokus dan pikiran fresh pasti gitu. Apalagi udah ngelakuin hobi atau energi positif itu. Nah, positive vibes di kantor jadi menyebar ya. Dan yang kelima, lebih bahagia. Biasanya orang-orang yang
bisa nyimbangin itu bisa lebih bahagia. Lebih bahagia dan meskipun gaji gak besar-besar amat, tapi gaji pas-pasan lagi. Ya pas-pasan lah ya buat hidup, buat makan. Tapi ngejalannya dengan ikhlas, senang ya, tetap bahagia. Enjoy aja ya. Enjoy aja ngelakuinnya. Jadi memang ya kehidupan itu harus benar-benar seimbang sih sebenarnya. Antara kerja dan kehidupan keluarga ya. Apalagi untuk hobi juga ya. Jadi harus benar-benar itu. Dan yang keenam adalah kreativitas yang meningkat. Ya pastilah, pasti ada. Kalau kita ngomongin tentang ngobrol gitu ya, apalagi Bang Putra juga udah berkeluarga, pasti juga pernah ngobrol sama istri lah. Tapi pasti itu. Iya, dan meluangkan waktu bersama istri kan pasti ada talk tiap malam lah. Pilotok ya. Iya, pilotok itu bisa membuat kita nambah insight kadang-kadang. Pemikiran mungkin ada pemikiran yang kita nggak kepikiran, terus istri ada oh iya benar juga ya kayak gitu ya. Nggak hanya pulang kerja tidur terus ketemu pagi besok lagi harus ke kantor lagi dan lain sebagainya kan juga enggak ya. Itu sih bagaimana nilai positif ketika menjalankan work life balance. Oke, terus kalau tipsnya gimana Bang untuk menjaga biar kerjaan itu bisa terkontrol gitu, biar nggak over. Selain tadi kata Bang Putra prioritas ya, bagi waktunya ya juga kita harus lebih efisien sih. Yang harusnya dikerjain cepet ya kenapa nggak sesuai di cepet itu aja, nggak usah dilama-lamain gitu ya, biar efektif lah ya. Benar. Karena nunda-nunda kerjaan itu sama aja nunda-nunda nunda hasil lah ya. Iya benar nunda hasil. Oke, jadi itu ya, jangan sampai ditunda pekerjaannya. Kalau bisa dikerjain sekarang kenapa harus nanti? Ya. Kalau bisa dibuat mudah kenapa dibikin sulit? Kenapa berbelit-belit? Kayak itu ya, kayak di negara sebelah ya. Birokrasinya berbelit-belit. Sangat berbelit-belit. Hal yang harusnya mudah jadi dibikin sulit lah semuanya. Iya. Dan mungkin juga itu ya Bang ya, waktu bersama keluarga itu bisa dimanfaatkan dengan berlibur. Biar bisa hanya sekedar makan di pinggir jalan pun. Itu bahagia banget. Banget. Pokoknya hal yang simpel sederhana itu bisa bikin bahagia. Bahagia itu nggak mahal kok Bang. Iya. Oh iya, ngomongin tentang kebahagiaan, jangan lupa juga di podcast kita sebelumnya bahagia versi teman-teman ya gimana? Teman-teman. Teman-teman. Bisa dicoret-coret di komen. Iya, coret-coret itu bisa juga komen-komen ya. Gimana sih? Iya, bahagia versi kalian. Oke. Itu aja sih untuk malam ini. Thank you Bang Putra udah diundang ke podcastnya Ajuma. Oke, thank you juga Bang Putra udah memberikan kita insight ya bagaimana cara work life balance dan lain sebagainya. Dan untuk episode kali ini cukup sih, dan thank you udah dengerin teman-teman. Terima kasih pendengar Ajuma. Dan selalu support kita di ajuma.podcast di Instagram, kemudian di Noise sama di Spotify juga boleh di follow dan subscribe. Kemudian udah sih itu aja. Selamat istirahat teman-teman dan see you on the next week. Bye bye.